Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurratul Aini dari kelompok 6 mata kuliah Etika dan Standar Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika kerja dan profesi akunting sebagai bagian dari manajemen perbankan. Yang pertama, etika kerja. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti sikap, cara berpikir, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan, dan watak kesusilaan. Jadi, etika berarti prinsip, norma, dan standar perilaku yang mengatur individu maupun kelompok yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Para pebisnis kapitalis beranggapan bahwa hubungan antara bisnis dan etika adalah kontradiktif karena ada konflik kepentingan di antara keduanya dalam mengejar keuntungan yang maksimal. Ketika etika berlawanan arah dengan keuntungan perusahaan, pebisnis kapitalis akan memilih keuntungan dan meninggalkan etika bisnisnya dengan menghalalkan segala cara. Akan tetapi, bagi perusahaan yang memperhatikan etika, maka perusahaan akan terus hidup dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Etika bisnis juga berhubungan dengan nilai merek atau brand value. Perilaku bisnis yang beretika berkontribusi terhadap citra perusahaan. Caranya dengan memberikan pelatihan pada para pekerja mengenai etika. Perusahaan yang menerapkan etika akan meningkatkan motivasi para pekerja. Karena bekerja selain dituntut menghasilkan yang terbaik, juga diperoleh dengan cara yang baik pula. Penerapan etika bisnis juga melindungi prinsip kebebasan berusaha dan meningkatkan keunggulan bersaing. Selain itu juga mencegah terkena sanksi-sanksi pemerintah karena melanggar etika yang dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Tanpa etika bisnis, maka perusahaan akan lepas kendali, menggunakan segala cara dan mengorbankan apa saja demi keuntungan yang maksimal. Yang kedua, profesi akunting sebagai bagian dari manajemen perbankan. Seperti yang kita ketahui, seluruh kegiatan perbankan tidak luput dari pencatatan maupun kegiatan akuntansi, dari mulai menjalankan operasinya sampai membuat laporan keuangan lainnya. Laporan keuangan yang dipublikasikan dianggap memiliki arti penting dalam menilai suatu perusahaan, karena informasi laporan keuangan itu dapat dianalisa apakah perusahaan itu baik atau tidak bagi yang berkepentingan. Pada setiap perusahaan, di bagian keuangan memegang peranan penting dalam menentukan arah perencanaan perusahaan. Oleh karena itu, bagian keuangan harus berfungsi secara baik, sehingga pihak-pihak yang membutuhkan akan dapat memperoleh laporan keuangan tersebut dan membantunya dalam proses pengambilan keputusan sesuai yang diharapkan. Dalam analisis informasi keuangan, setiap aktivitas bisnis harus dianalisis secara mendalam, baik oleh manajemen maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang bersangkutan. Laporan keuangan pada umumnya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan lainnya. Adapun tujuan laporan keuangan pada bank adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan aktivitas operasi bank yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Sehingga dapat disimpulkan, laporan keuangan sangat penting bagi perbankan syariah guna menetapkan atau perubahan suatu kebijakan manajemen. Oleh karena itu, profesi akuntan dan profesi pencatatan akuntansi sebagai bagian dari perbankan. Saya Muhammad Ridwanuddin akan menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh seorang akunting, yaitu bertanggung jawab. Sebagai profesional, anggota mempunyai peranan penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peranan tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Yang kedua, kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam rangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalismenya. Yang ketiga, integritas. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan selanjutnya yaitu objektivitas. Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual.
Dan selanjutnya yaitu kehati-hatian. Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Selanjutnya, kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak memakai atau mengungkapkan informasi tersebut dalam persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Selanjutnya, konsistensi. Konsistensi merupakan konsep dalam akuntansi yang menuntut diterapkannya standar secara terus-menerus, tidak diubah-ubah kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan. Setiap anggota harus melakukan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Selanjutnya, etika yang tidak boleh dilakukan oleh seorang akunting. Yang pertama, perilaku yang menyalahgunakan kedudukan atau posisi. Seringkali manajemen memanfaatkan kedudukan dalam melakukan hal yang tidak wajar, seperti kecurangan atau salah saji dalam pelaporan keuangan. Dan yang kedua, perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan. Pemimpin atau pimpinan perusahaan merupakan pihak yang paling berkuasa pada sebuah perusahaan atau instansi yang memiliki keputusan mutlak. Pimpinan perusahaan bisa saja menyalahgunakan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Yang ketiga, perilaku yang menyalahgunakan sumber daya organisasi. Pihak yang memiliki kewenangan dalam perusahaan bisa saja memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi untuk memuaskan kepentingan pribadi daripada kepentingan perusahaan. Jika ini terus berlanjut, maka perusahaan tidak akan bisa bertahan lama dalam menghadapi persaingan bisnis. Perilaku ini menunjukkan bagaimana seorang pimpinan tidak melakukan apa-apa ketika dia mengetahui karyawannya melakukan kecurangan, atau ketika seorang manajer tidak berbuat apa-apa terhadap karyawan yang berbuat tindak ketidakwajaran. Dan yang kelima, tidak berhati-hati. Tidak berhati-hati yang dimaksud adalah dalam menjalankan tugas di bidangnya. Karena kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Dan yang keenam, yaitu membocorkan rahasia nasabah. Memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Itu adalah apa-apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang akunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Piranika Gere Angelina, yaitu tentang organisasi dalam akunting dan manajemen reporting system atau sistem pelaporan manajemen. Yang pertama, saya akan menjelaskan organisasi dan dalam akunting. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau AAOIFI. AAOIFI dikenal sebagai organisasi akuntansi keuangan untuk bank syariah dan lembaga keuangan. Didirikan sesuai dengan perjanjian asosiasi yang ditandatangani oleh lembaga keuangan syariah pada 1 Safar 1410 Hijriah atau bertepatan dengan 26 Februari 1990 di Aljazair. AAOIFI didaftarkan pada 11 Ramadan 1411 Hijriah atau bertepatan dengan 27 Maret 1991 dan berdomisili di negara Bahrain dan menjadi sebuah lembaga non-profit internasional. AAOIFI telah mengeluarkan 2 pernyataan standar akuntansi keuangan yang berkaitan dengan tujuan-tujuan dan konsep-konsep akuntansi keuangan bagi lembaga-lembaga keuangan syariah. 23 standar akuntansi, 5 standar auditing, 6 standar tata kelola perusahaan, dan 2 kode etik bagi akuntan dan auditor lembaga keuangan syariah. Sebagai lembaga internasional yang independen, AAOIFI didukung oleh anggota-anggota dari institusi keuangan. Saat ini tercatat 1.555 anggota dari 40 negara meliputi bank-bank sentral, lembaga-lembaga keuangan syariah, dan anggota lain dari perbankan dan industri keuangan syariah internasional di seluruh dunia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manajemen reporting system atau sistem pelaporan manajemen. Manajemen reporting system, walaupun pada hakikatnya tidak wajib,
Namun, manajemen reporting system secara tidak formal dianggap penting dalam sistem kontrol internal organisasi. Suatu sistem pelaporan yang mengarahkan perhatian manajemen ke masalah-masalah dengan tepat waktu juga menciptakan efektivitas manajemen dan mendukung tujuan bisnis organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen reporting system diklasifikasikan menjadi beberapa proses. Yang pertama, proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan bukan merupakan tindakan yang spontan, perlu pemikiran yang mantap dalam melakukan pengambilan keputusan. Maka, langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan dapat dirumuskan sebagai berikut. A. Mengidentifikasi masalah. B. Mengevaluasi solusi alternatif. C. Mengimplementasi solusi yang terbaik. D. Melakukan pemeriksaan pasca implementasi. E. Mengidentifikasi masalah. Yang kedua, evaluasi solusi alternatif. Dalam mengambil keputusan, manajer harus mengidentifikasi dan mempertimbangkan semua opsi yang layak. Biasanya lebih baik menyangkal kebaikan pilihan daripada sekedar mengasumsikan tidak ada sama sekali, hanya untuk menemukan kemudian suatu kesempatan akan hilang. Yang ketiga, implementasi solusi terbaik. Pengambilan keputusan harus mempertimbangkan semua sumber daya yang perlu untuk mengimplementasikan keputusan tersebut. Hal ini mungkin memerlukan pengembangan implementasi yang rinci dengan batas waktu dan poin-poin pengecekan untuk memastikan bahwa semua tahap implementasi berjalan sesuai jadwal. Tahap-tahap tersebut antara lain: A. Mengatur pembiayaan proyek. B. Menegosiasi kontrak dengan para pemasok dan kontraktor. C. Mendapat lisensi, mendapatkan izin dan wilayah otorisasi. D. Mengorganisasi program pelatihan kembali untuk para pegawai yang dihadapkan dengan praktik-praktik, prosedur, dan peralatan baru. E. Merencanakan perubahan dari sistem lama ke sistem baru. F. Melakukan pemeriksaan pasca implementasi. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menentukan apakah keputusan dan proses pengambilan keputusan sudah tepat. Pemeriksaan pasca implementasi menyediakan wawasan yang berharga pada keseluruhan identifikasi masalah, kecukupan dan kelengkapan kriteria keputusan, skema tertimbang yang digunakan, ketetapan proses penilaian, dan efektivitas rencana implementasi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.